Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Syamsuddin Kadir. Hari ini Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022 pada pukul 19 berapa sekarang? 19.50 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa Anda. Saya mendoakan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan segala aktivitas kita hari ini dan ke depan lancar dan tentu saja mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari Allah SWT. Oke sahabat di rumah dimanapun Anda berada, malam ini saya mendapatkan kesempatan untuk membincang sebuah tema yang sangat menarik tentu saja, terutama bagi sahabat-sahabat yang tertarik dalam dunia literasi, khususnya dunia kepenulisan. Tentu tema semacam ini menjadi tema yang kemudian ditunggu-tunggu kira-kira begitu ya, terutama bagi teman-teman yang masih pemula begitu. Tentu saja pembahasan semacam ini sangat ditunggu-tunggu. Apa yang saya sampaikan pada malam ini sebetulnya merupakan bagian dari materi dasar yang disampaikan di sekolah menulis yang diadakan oleh komunitas Cereng Menulis. Forum ini merupakan forum online dan sekolah ini juga sekolah online yang alhamdulillah beberapa waktu terakhir sudah menyelenggarakan berbagai acara dan diikuti oleh banyak teman-teman ya yang mencoba untuk mengambil bagian dalam pembangunan tradisi literasi di Indonesia. Dan sahabat yang baik dimanapun Anda berada, insya Allah saya akan membahas itu pada kesempatan ini. Ya semoga Anda di rumah siap-siap ya, dan saya harapkan teman-teman yang ada di rumah juga bisa menyampaikan pertanyaan atau saran dan kritik nanti di chat ya, di kolom chat video ini begitu ya, yang sedang Anda saksikan di rumah. Oke, sahabat yang baik dimanapun Anda berada, pada intinya untuk materi sekarang yang saya sampaikan adalah materi motivasi menulis ya. Sebetulnya materi ini merupakan akumulasi dari berbagai pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan melalui forum-forum sebelumnya, baik itu yang disampaikan di media sosial, nomor WhatsApp maupun email begitu ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman ya, termasuk untuk membahas materi malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang kepenulisan sebagai background ya, agar kemudian kita punya frame yang sama terkait dengan apa yang kita bahas malam ini. Yang pertama bahwa menekuni dunia literasi atau dunia kepenulisan merupakan sebuah panggilan jiwa. Maksud saya begini, kalau kita ingin terjun dalam dunia kepenulisan, mestinya keterlibatan kita dan keinginan kita untuk menjadi bagian dari dunia literasi itu merupakan kesadaran dari dalam gitu. Kita bangun keinginan kita itu keinginan dari dalam. Makanya saya bilang panggilan jiwa. Sehingga kemudian ketika kemudian kita menekuni, mendalami, itu betul-betul bukan sekedar karena ikut keramaian orang, ikut kesenangan orang, tapi betul-betul dari dalam gitu. Oke teman, itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin gila ya saat ini dan bisa jadi ke depan, ini merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang mesti kita manfaatkan secara produktif. Dulu orang mau menulis itu lewat mesin ketik dan itu susahnya minta ampun, tapi sekarang Allah SWT itu menyediakan bagi kita media yang sangat luar biasa ya. Bukan saja teknologinya, tapi juga jenis atau bentuk medianya yang beragam gitu. Sekarang ada media massa, ada media online, ada media sosial. Semuanya adalah anugerah yang kalau misalnya kita manfaatkan secara produktif, maka itu akan menghasilkan sebuah bukan saja gerakan literasi, tapi juga terjadi gerakan pencerdasan publik secara massal di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghasilkan karya yang dibaca pembaca itu menyenangkan. Artinya kalau misalnya kita ingin mengambil bagian dalam dunia literasi, percayalah bahwa karya kita itu menyenangkan, bukan saja bagi kita sebagai
apa namanya, sebagai penulisnya misalnya, tapi juga sebagai pembaca. Banyak loh pembaca yang sebetulnya menunggu tulisan kita. Ketika misalnya kita menulis sebuah tulisan, tiba-tiba yang membaca mungkin hanya 5, belum tentu yang membaca atau yang senang kepada tulisan itu hanya 5. Bisa jadi di luar sana ada banyak jumlahnya. Mereka tidak perlu kemudian mengenalkan dirinya sebagai pembaca aktif atas tulisan kita misalnya. Apalagi jumlah penduduk Indonesia ini jumlahnya ratusan juta. Apa iya tidak ada di antara ratusan juta itu yang tidak senang dengan atau tidak sekarakter dengan tulisan kita itu yang apa, tidak terpanggil untuk membaca. Saya yakin mereka akan senang gitu. Kalau mereka senang, tentu saja kita yang menuliskannya lebih senang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, pada dasarnya menulis itu bisa dilakukan oleh siapapun. Coba kita mengenang kembali ya masa-masa kita masih di apa ya, lembaga pendidikan tingkat dasar misalnya, kemudian pendidikan selanjutnya di SD, bahkan ada yang TK, bahkan lebih dari pendidikan anak usia dini. Itu kita sudah dikenalkan dunia huruf, dunia angka, dan tulis menulis begitu. Jadi kita sebetulnya secara kultural maupun secara struktural melalui lembaga pendidikan sudah kenal lama dengan dunia penulisan. Cuman beda mungkin kita belum menghasilkan karya yang sifatnya dalam bentuk produk ya, yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa dinikmati orang lain. Nah, kemudian yang kelima adalah sebetulnya tanpa berprofesi sebagai penulis sekalipun, teman-teman sekalian, kita bisa menulis, kita bisa menghasilkan karya. Kalau kita perhatikan di Indonesia ini banyak sekali penulis yang profesinya bukan penulis. Saya sendiri misalnya, saya bukan penulis ya. Jujur saja saya bukan penulis. Tapi alhamdulillah saya berupaya untuk kemudian mengambil bagian di dunia literasi, sehingga kemudian saya berupaya untuk menulis setiap hari minimal 1 atau 2 tulisan artikel lepas, baik itu yang saya publikasikan di media massa maupun di media online, termasuk di media sosial. Misalnya di blog saya, Anda bisa menyaksikan ada 4 blog saya yang aktif. Disitulah saya kemudian mempublikasi tulisan saya. Setiap hari saya nulis di situ. Dan untuk beberapa tulisan juga saya publikasi di surat kabar. Dulu beberapa tahun yang lalu saya aktif menulis di majalah, tapi karena majalahnya sudah mulai menghilang begitu, saya juga tidak menulis di majalah. Akhirnya saya memanfaatkan media akun media saya, media sosial dalam ini untuk mempublikasi tulisan saya. Jadi teman-teman sekalian, itu background ya, sekedar sebagai pemicu awal bahwa ternyata menulis itu tidak kemudian seseorang itu berprofesi sebagai penulis ya. Tapi apapun profesinya, dia bisa menghasilkan karya tulis yang bisa dibaca oleh orang. Banyak dokter yang kemudian menulis gitu ya, banyak akademisi yang menulis, banyak politisi yang menulis, banyak seniman yang menulis, bahkan tukang becak ada, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga banyak, perawat, bidan, polisi, bahkan tentara banyak yang nulis. Artinya apa? Menulis itu adalah aktivitas yang bisa ditekuni oleh siapapun begitu. Oke, itu sebagai background awal ya. Oke, begini, sebelum masuk ke pertanyaan substantif yang akan dibahas oleh materi ini, pada kesempatan ini saya akan membacakan pertanyaan ya dari dari Pak Marwan Zainuddin dari desa Wailolos ya, Kecamatan Beliling ya. Beliling, Kecamatan Sanongwang, Manggarai Barat, NTT. Wah, jauh sekali nih. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teknis penulisan buku? Yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi penulisan buku? Oke, terima kasih Pak Marwan Zainuddin dari Manggarai Barat, NTT. Saya akan menjawab satu-satu ya. Teknis penulisan buku. Kalau saya lihat memang pertanyaan ini arahnya ke penulisan buku populer ya, bukan buku akademik tentu saja, bukan buku penelitian ilmiah. Kalau buku populer, tentu saja yang paling penting itu sebelum kita menulisnya, kita harus tentukan dulu kita menulis tema apa dulu gitu ya. Ya, temanya dulu ditentukan. Kita ingin membahas tentang apa? Contoh misalnya tentang destinasi desa kita, objek wisata yang kemudian perlu kita elaborasi menjadi dalam bentuk karya tulis, sehingga kemudian bisa mempublikasi kekayaan alam atau potensi alam atau destinasi desa kita, itu bisa. Jadi tentukan dulu, katakan misalnya tentang destinasi. Nah, setelah kita tentukan tema besarnya, setelah itu kita tentukan outline-nya.
dari destinasi desa kita kira-kira apa saja yang mau diungkap gitu ya. Keunikannya kah? Kemudian daya tariknya kah? Keindahannya kah? Dan daya jualnya, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya tentu saja jenisnya di dalam bentuk outline. Misalnya di bagian awal wisata alamnya, di bagian duanya tentang wisata budaya atau religi dan seterusnya begitu ya. Jadi dibikin outline sehingga kemudian nanti kita punya peta begitu. Nah setelah dibikin outline kemudian didetailkan outline-nya itu. Misalnya tadi bab 1 tentang objek wisata. Apa aja itu objek wisata? Ini sebut satu persatu. Nanti kita akan pilih mana yang betul-betul kemudian kita pilih yang betul-betul mesti kita masukkan dalam naskah ini. Nah begitu juga yang kedua, destinasi budaya apa saja. Itu yang kedua. Nah kemudian yang berikutnya adalah idenya apa gitu. Dari beberapa outline tadi kira-kira ide yang mau kita masukkan dari setiap poin itu apa gitu. Dibikin poinnya. Misalnya ketika kita membahas air mancur atau air bendungan misalnya, kira-kira di bendungan itu apa, atau misalnya sawah yang indah, kira-kira poin apa yang mau diungkap gitu. Keindahan dari sawah itu, keunikannya, penghasilannya, atau misalnya hasil panennya yang kemudian lebih berkali-kali begitu ya, atau hasil panennya maksimal, atau misalnya sawahnya memiliki daya tarik bagi wisatawan, itu diungkap gitu, itu idenya. Nah untuk melengkapi poin-poin tadi tentu saja yang paling penting adalah dokumentasi foto ya. Foto agar kemudian penjelasan itu lebih menarik ya, karena kita tahu bahwa pembaca sekarang jarang sekali mau membaca buku yang monoton begitu ya. Karena itu apalagi ini tentang destinasi misalnya, jadi perlu foto. Kemudian butuh juga kemampuan penalaran ya, penjelasan, pilihan kata yang menarik dan seterusnya. Itu untuk teknis penulisan buku ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada naskahnya, sudah terkumpul, baru dibaca ulang dari awal sampai terakhir, belajar diedit gitu ya. Mungkin ada kata yang kurang, mungkin ada ungkapan atau pembahasan yang perlu penyempurnaan, itu juga bisa ditambahkan gitu ya. Nah berikutnya baru deh minta pendapat teman yang melek pariwisata, misalnya melek industri pariwisata misalnya, yang paham dunia itu, pasti mereka akan menerima dan memberikan masukan bagaimana bagusnya agar kemudian naskah itu bisa utuh, bisa maksimal, walaupun tidak sesempurna seperti yang kita bayangkan, tapi paling tidak ada semacam pembaca tingkat 2 begitu ya, kira-kira pembaca 1, pembaca 2 dan pembaca 3 gitu. Sehingga kemudian mereka menyampaikan masukan untuk naskah kita. Itu mungkin ya untuk pertanyaan pertama Pak Marwan. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga konsistensi penulisan buku? Ya, sebetulnya konsistensi itu tidak sekedar dimulai dari apa yang saya jelaskan di awal tadi. Yang paling penting konsistensi itu dari dalam. Makanya saya bilang tadi harus ada panggilan jiwa. Dunia menulis itu adalah dunia kesadaran. Karena itu ketika kita terjun dalam dunia penulisan harus dibangun dari alam kesadaran, dari dalam diri kita gitu. Itu yang pertama. Itu untuk membangun konsistensi ya. Yang pertama harus membangun kesadaran bahwa menulis itu menyenangkan, bermanfaat, punya dampak positif dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting lagi adalah jaga niat ya. Jaga niat dan orientasi kita. Tujuannya apa sih gitu? Kalau misalnya tujuan kita baik, insya Allah semangat untuk menghasilkan karya tulis itu akan girohnya itu akan muncul gitu. Kemudian berikutnya bikin target. Nah ini yang penting, bikin target. Misalnya kalau kita ingin menulis buku misalnya dalam jangka waktu 3 bulan, kita harus bikin timelinenya, itu perencanaannya itu tanggal 1 sampai 2 ngapain aja, tanggal 3 sampai 4 ngapain aja, begitu seterusnya. Sehingga kemudian kalau misalnya timeline kita itu 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya, jelas itu ngapa-ngapain aja. Kalau kita basisnya itu, insya Allah nanti akan mudah bagi kita. Kemudian tentu saja ikut komunitas. Kenapa ikut komunitas? Karena disitulah kita akan belajar dengan orang lain. Bisa jadi di komunitas itu ada orang yang berpengalaman menulis buku yang setema dengan tema kita. Mungkin beda latarnya saja, beda tempat, tapi kontennya bisa jadi sama atau arahannya sama. Kan kita bisa saling membincang di situ, bertukar pikiran, misalnya dari satu kota ke kota lain dan seterusnya.
Apalagi destinasi wisata misalnya, tentu saja sawah di Indonesia, hutan di Indonesia, kemudian pegunungan di Indonesia itu rata-rata sama, punya daya jual yang mirip-mirip, walaupun ada titik beda yang kemudian menjadi karakteristik khusus masing-masing destinasi begitu. Nah kemudian tentu saja harus menulis setiap hari. Selain target tadi yang berbasis tanggal, yang paling penting lagi ada harus menulis setiap hari. Coba bangun itu dalam diri kita agar kemudian kita bisa menghasilkan karya tulis buku gitu. Itu mungkin untuk Pak Marwan dan Marwan Zainuddin dari Kecamatan Beliling, Manggarai Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun semangat menulis? Kedua, bagaimana cara menjaga semangat menulis? Kemudian ketiga, bagaimana caranya agar setiap ide yang muncul bisa dituangkan menjadi tulisan? Kemudian berikutnya, bagaimana caranya agar sebuah tulisan bisa dinikmati pembaca? Lalu yang terakhir, bagaimana caranya agar tulisan tetap terjaga seperti aset? Ini pertanyaan luar biasa ya. Oke, bagi saya begini. Ini untuk membangun motivasi kita agar kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menambah semangat kita untuk menghasilkan karya tulis ya, minimal ya. Saya akan menjawab dengan langsung ya, pointer, tidak satu-satu tapi acak, tapi paling tidak menjawab secara keseluruhan ya. Saya menjawab sekalian aja gitu. Yang pertama begini, yang paling penting itu yang satu adalah kita harus percaya bahwa menulis itu menyenangkan. Karena itu kita harus menulis dengan senang gitu. Nah, menulis yang asik itu memang menulis yang membuat hati kita senang. Jadi menulis yang baik itu menulis yang dari dalamnya, senang kita melakukannya gitu. Nah, berikutnya ya memang kita tahu sebagai penulis pemula misalnya kita bisa saja mengalami apa yang disebut dengan stagnasi, malas, kehilangan ide, tidak nyaman dan segala macamnya. Saya ingin mengatakan bahwa bila kita mengalami suasana seperti itu, ya tidak ada jalan lain, harus dibawa senang, harus dibalikin gitu, harus senang. Jadi tidak ada aktivitas di dunia ini yang bisa kita lakukan secara maksimal kecuali dengan senang melakukannya. Gitu. Makanya saya bilang tadi harus ada panggilan jiwa. Makanya kita harus sering mengurus dada dalam pengertian menguatkan dada kita dengan pertanyaan atau pernyataan yang membangun semangat. Wahai diri, tenanglah. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan hari ini adalah aktivitas yang sangat menyenangkan dan sangat membuat dirimu dan orang lain bangga karena mereka menikmati manfaatnya. Begitu. Bangun dari dalam. Jadi menulislah dengan senang gitu ya. Ingat, menulis dengan senang. Itu yang membangun semangat itu. Senang. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini juga saya sampaikan secara senang gitu. Karena dari dalam gitu ya, kerasa gitu, beda. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak membaca. Sahabat yang baik, kawan-kawan dimanapun Anda berada, tidak ada penulis yang bisa menulis hanya satu paragraf sekalipun, apalagi menulis banyak buku misalnya, kecuali dia sudah membaca banyak buku. Makanya orang sering mengatakan penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Iya, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Gitu. Ini dua mata uang ini. Jadi kalau misalnya kita suka baca, secara otomatis biasanya kita pasti suka menulis. Atau sebaliknya, kalau kita suka menulis, banyak menulis, pasti kita akan terdorong untuk suka membaca. Jadi kalau Anda ingin menulis, pertanyaannya adalah seserius apa Anda membaca di setiap harinya. Kalau ini jangan menulis sebuah karya, satu buku aja misalnya, atau satu artikel lah. Pertanyaannya adalah, berapa artikel yang Anda baca setiap harinya? Nah, itu saja. Makanya saya punya seorang teman ya, yang dia sudah banyak menulis buku. Dia sering mengatakan kalau ngobrol lewat media sosial itu, dia mengatakan begini. Kalau kita ingin menulis satu artikel bertema tentang X ya, maka kita harus membaca artikel bertema X yang sudah ditulis oleh orang lain, itu 5-10 artikel. Bayangkan, kalau kita ingin menulis satu artikel bertema X, katakan tema pendidikan, maka kita harus membaca artikel orang lain, para pakar, para ahli yang membincang atau menulis tentang tema itu minimal 5 artikel. Kenapa? Ya sombong banget kita menulis tentang pendidikan sementara kita pengetahuan kita sedikit, wawasan kita tidak luas. Karena itu kita butuh income.
pemasukan ide-ide baru, ide-ide segar, perspektif, gagasan genial dari mereka yang ahli dan paham pada tema itu gitu. Nah, biasanya semakin banyak membaca, semakin luas pengetahuannya dan wawasannya juga luas juga gitu. Jadi sekarang ya banyak baca, karena dengan membaca kita punya pengetahuan yang cukup, wawasan kita luas, dan apabila ilmu pengetahuan kita sudah bertambah begitu ya, wawasan juga semakin luas, maka itu adalah modal untuk menulis begitu. Nah, tapi bagaimana mungkin bisa membaca kalau misalnya kita nggak punya sumber bacaan? Makanya beli buku, baca koran. Kalau misalnya kita ingin menulis puisi, ya baca puisi orang. Kalau ingin menulis cerpen, baca cerpen orang. Kalau ingin menulis novel, ya baca novel orang. Kalau ingin menulis antologi artikel tentang tema apapun, ya baca tema serupa dari karya orang lain. Itu yang membuat kita itu jadi kaya gitu, dengan membaca. Jangan sampai kita bagaimana mungkin kita ingin menulis dan orang lain membaca tulisan kita, sementara kita nggak suka membaca karya orang lain. Lalu kita berharap kepada siapa? Ketika kemudian kita tidak punya semangat untuk membaca karya orang lain. Jadi penulis yang baik itu adalah penulis yang suka membaca karya orang lain, karena dengan sendirinya orang lain pun akan suka membaca karya dia. Jadi itu yang dan sekarang objek bacaan itu banyak, tidak sekedar buku, bisa online sekarang. Website sekarang banyak online, kita bisa baca, bisa mendalami sesuatu, tidak mudah terjebak dengan hoax. Ya kuncinya membaca. Makanya ada literasi media, literasi digital. Kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi mana informasi bohong, mana ide tidak produktif atau ide yang tidak bermanfaat, dan mana yang bermanfaat, mana berita yang konstruktif, mana berita yang dekonstruktif. Itu yang kedua. Berikutnya, yang ketiga adalah langsung menulis. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita terjun dalam penulisan dan ingin punya karya tulis, maka ketika ide itu muncul, langsunglah menulis. Pertanyaannya, di mana menulisnya? Di mana saja, kapan saja. Di mana menulisnya? Di mana saja. Kalau misalnya kita tidak sedang depan laptop misalnya, kita bisa nulis lewat WA kita, bikin grup khusus kumpulan ide misalnya, bisa di Facebook, kita bikin catatan begitu ya, atau bisa juga di grup WhatsApp gitu, dibikin misalnya keluarga ada grup khusus, atau kita sendiri punya catatan khusus. Di situ kita tampung ide-ide kita. Ketika muncul langsung, ketika ada muncul. Atau misalnya kalau masih konvensional ya bawa kertas dan pulpen. Ya walaupun ini agak naif gitu, yang mana juga yang bawa kertas kemana-mana kan. Tapi ini sebagai upaya agar kemudian ide kita itu nggak hilang. Andaikan HP kita mati, baterainya habis, mungkin kan kita bisa menggunakan pulpen dan kertas yang sudah kita sediakan. Nah, oke. Kemudian ya berani memulai menulis itu. Jangan takut gitu. Pede aja dengan karya kita gitu. Dan sekali-sekali harus dipaksa. Karena orang bisa itu nggak mungkin dipaksa, harus paksa. Harus ada pemaksaan. Karena kalau misalnya kita nggak paksa, nggak bakalan bisa, asli. Sehebat apapun kita belajar, mau ikut pelatihan sampai ratusan kali, tapi kita nggak maksa dan memulai menulis, percayalah sampai kapanpun kita tidak punya karya. Karena pelatihan yang terbaik itu pelatihan sekali tapi langsung praktek. Apa aja idenya? Tentang pikiran-pikiran besar, tentang hal-hal sederhana. Contoh misalnya cerita harian kita, bagaimana kehidupan kita selama 24 jam, gimana kita di ruang kerja, gimana tempat ngajar, gimana kita di rumah, gimana dengan teman-teman kerja, gimana ketika kita berolahraga, gimana ketika naik gunung dan seterusnya, atau pada saat kita ke kebun, ke sawah, dan berbagai hal. Temanya tentang bebas aja gitu. Nah, sebab menulis itu praktek ya, menulis sendiri kan kata kerja ya, yang mengharuskan kita untuk bertindak gitu. Menulis itu kata kerja, dan menulis itu sendiri hatta dia bukan kata kerja misalnya, emang ujungnya dia harus praktek. Tidak cukup hanya teori, ikut latihan, ikut workshop, seminar ini itu, tapi nggak punya karya, ya sama saja begitu. Karena ujungnya harus praktek gitu. Wujudnya nanti bisa buku, bisa artikel, bisa cerpen, bisa catatan harian, artikel populer, opini, esai dan seterusnya, banyak. Tergantung. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, yang paling penting lagi harus percaya diri dan percaya dengan karya kita sendiri. Jadi menulis itu harus percaya dari dalam, bangun itu dari dalam kita. Gimana caranya? Terus belajar.
terus melatih, terus setiap hari melatih, konsisten, terus dipaksa, terus. Biasanya kalau kita sudah terbiasa nanti akan ketagihan, bahkan kecanduan ya. Ini mantap nih, daripada Anda kecanduan minuman keras, mendingan canduan menulis, itu lebih baik gitu. Nah, kemudian mendengar juga nasihat teman-teman atau mereka yang sudah menulis banyak ya, yang sudah punya karyanya di mana-mana. Kita kadang harus mengikuti forum mereka agar kemudian kita mendapatkan casan gitu ya, apa ya, semacam energi baru, informasi baru, motivasi baru, ide-ide baru. Karena itu penting juga kita terlibat di komunitas penulisan agar kemudian kita bisa apa ya, bercerita banyak, bisa sharing pengalaman, motivasi, kemudian kita bisa berkolaborasi menulis bareng bahkan begitu. Itu juga penting. Itu yang membuat kita jadi semakin percaya diri. Kalau misalnya kita selama ini nggak percaya diri, dengan bergaul sama mereka yang sudah punya karya, kita insya Allah nanti akan apa ya, terpantik untuk berkarya gitu. Minimal kita berkarya bersama, berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya tulis gitu. Nah kemudian dengan adanya karya tulis nantinya insya Allah kita akan bangga, percaya diri, pede bahwa gue sudah menulis begitu, kira-kira begitu, dan ini karyaku gitu ya, kan pede juga. Nah kemudian yang kelima, ya sebentar lagi ya, ini udah kelima, mungkin ada 8, ini udah poin kelima. 5 adalah miliki media. Nah ini yang penting teman-teman sekalian. Kalau kita ingin terjun dalam dunia literasi khususnya kepenulisan, kita harus punya media sendiri. Contoh misalnya media online kita, media sosial kita, apa, Facebook, Instagram, kita harus punya itu. Ya termasuk juga akun Facebook, karena Facebook bisa diakses oleh banyak orang. Termasuk juga blog, ini yang paling penting. Kita harus punya blog pribadi yang akan mendokumentasi dan mempublikasi tulisan kita apapun itu gitu, semacam catatan harian gitu kan. Puisi, curhatan itu bisa di situ gitu. Kumpulkan saja di situ. Sehingga tulisan apapun yang kita karyakan terpublikasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bisa juga publikasi di media massa dan media online. Media massa, koran, majalah dan seterusnya banyak sekarang. Bisa share, bisa kalau opini, cerpen bisa dikirim di situ. Semua media saya kira masih terima lah. Nah, begitu juga media online. Banyak sekarang media online. Saya sendiri alhamdulillah saya sangat bersyukur ya bisa berkenalan dengan banyak pengelola media online, sehingga kemudian setiap hari saya dipaksa untuk menulis tema-tema yang sensitif begitu ya. Tapi bagi saya ini ruang yang sangat apa ya, yang sangat terbuka. Ini ruang pembelajaran bagi kita semua agar kemudian memanfaatkan media yang ada untuk hal-hal yang positif, dan saya berupaya untuk masuk dalam kategori itu gitu. Biar kemudian hoax itu hilang, apa ya, minimal berkurang lah kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita anti hoax, anti ini, anti itu, tapi tidak ada tulisan alternatif, ya orang juga akan memburu hoax gitu. Kenapa? Tulisan yang positifnya sedikit gitu. Karena orang yang positif ini hanya berani berkuar, tapi dia nggak berani menulis. Seperti dulu orang anti pornografi, tapi tidak ada alternatif. Nah, jadi masyarakat konsumen kan tetap saja menunggu mana alternatifnya, nggak ada. Artinya kalau misalnya orang baik hanya berkomentar, tidak berkarya, ya yang jahat akan melahirkan produk dengan values tertentu begitu. Jadi memang sekarang ini peluang bagi kita untuk melakukan hal-hal positif, terutama melalui media begitu ya. Karena itu harus bangun hubungan baik dengan media massa, dengan media online harus dibangun. Nah, itu seputar media. Berikutnya yang keenam adalah langsung publikasi. Ini yang paling penting. Tulisan yang baik itu bukan tulisan yang banyak, tapi tulisan sedikit apapun langsung dipublikasi. Tadi yang saya bilang, bisa di media massa, bisa di media online, bisa di media sosial kita, terutama blog kita, itu bisa langsung saja gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kita nulis buku misalnya, ya udah langsung terbit aja gitu, kirim ke penerbit, atau misalnya kita bisa menerbitkan secara indie publishing misalnya, kan bisa. Itu bisa sekarang, nggak ada yang nggak bisa. Saya sendiri misalnya sering membantu teman-teman untuk menerbitkan buku mereka, dan bagi teman-teman yang ingin menerbitkan buku bisa lewat saya juga bisa, insya Allah. Kita cuman berapa sih biaya cetaknya, kalau kita nyetak sekian insya Allah kembalilah modal 2 minggu 3 minggu juga ya, sebulan lah udah balik tuh modal, dan sisanya masih banyak bukunya gitu. Itu kalau sudut pandangnya bisnis. Tapi kalau kita ingin menulis betul-betul ingin berkontribusi untuk mencerahkan masyarakat, insya Allah membaca juga akan menunggu karya kita gitu. Nah kemudian penulis yang baik itu ya penulis yang publikasi ya, yang rajin publikasi, saya sampaikan di awal tadi. Karena tulisan kita itu sehebat apapun,
dia akan menjadi bermakna kalau misalnya dipublikasi gitu. Karena itu biarkan pembaca yang akan menilai tulisan kita baik atau enggak, biarkan pembaca. Saya sendiri misalnya menulis artikel sekarang, kalau saya hitung-hitung dari 2010 2013 ke sini ya, sekitar 9-10 tahun sekarang, itu sekitar 5 ribuan artikel yang saya tulis. Ada ratusan di hampir 2000 kalau nggak salah di artikel di koran, 3 ribuannya itu di media online dan media sosial. Ya, 5 ribuan saya hitung itu di saya lihat di blog itu rata-rata 400 sampai 500 tulisan, berarti sekitar 2 ribuan ya. 2 ribuan. Kemudian di koran sekitar 2 ribuan, 4 ribu, media sosial mungkin agak 1000-an. Sekitar 5 ribuan lah saya hitung-hitung. Kurang lebih lah begitu. Kemudian saya juga mempublikasi gagasan atau tulisan saya dalam bentuk buku gitu. Saya misalnya menulis antologi, misalnya saya menulis antologi opini tentang keislaman ya, Islam moderasi agama, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang indah, Islam yang asyik, Islam yang damai, Islam yang mencerahkan, Islam yang mendamaikan, Islam yang memberi solusi dan seterusnya. Saya nulis ini indahnya Islam di Indonesia. Ini saya nulis ini. Itu kumpulan tulisan saya di koran dan media online juga yang bertema keagamaan ya, khususnya Islam. Nah kemudian sama ini juga, kalau cinta nikah aja. Ini juga tulisan saya di Facebook dan blog ya. Ini seputar nikah. Karena saya memang dulu mendalami ini. Saya di hukum keluarga sekaligus menempuh pendidikan, juga temanya juga seperti ini. Nah kemudian ini juga sama. Selamat datang di Manggarai Barat, ini juga antologi tulisan saya di blog juga sebetulnya. Ini selamat datang di Manggarai Barat, ini tentang destinasi wisata ya, di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Nah kemudian ini pendidikan Ramadan, ini juga antologi artikel saya seputar saum Ramadan dari berbagai sisi gitu ya, yang diterbitkan di Surat Kabar. Misalnya di Radar Cirebon, Fajar Cirebon dulu, kemudian Kabar Cirebon dan sebagainya, termasuk juga sebagainya di media online. Nah ini pendidikan Ramadan. Kemudian ini Plan Your Success, ini juga sama, itu kumpulan tulisan di Facebook seputar motivasi untuk remaja, untuk mahasiswa, biasanya untuk membangun semangat ya, buku-buku how to membangun semangat, Plan Your Success. Nah kemudian ini ada juga membaca politik dari titik nol, ini kumpulan tulisan saya di beberapa media massa bertema sosial politik dan kebijakan publik. Itu sekitar antologi tulisan sosial politik dan kebijakan publik, kepemimpinan dan seterusnya, pilkada kayak begitu. 3 tahun terakhir lah, 4 tahun terakhir ya, dari 2015 ke sini ya, 2015 sampai 2019 kemarin pas momentum pemilu ya, pilpres, pileg dan pilkada dan seterusnya gitu. Ini tebal sekali, ini 300 halaman. Ini juga antologi tulisan di koran. Nah sama, ini juga politik cinta, ini sebetulnya semacam catatan saya, catatan harian saya seputar dinamika politik di Manggarai Barat tahun 2019 lalu menjelang pilkada serentak ya. Jadi rata-rata tulisan saya itu adalah antologi bunga rampai begitu ya, jadi kumpulan tulisan. Nah, karena tujuan saya ya tadi, kalau ada tulisan langsung publikasi, diterbitkan jadi buku gitu. Jadi begitu. Dan Anda juga bisa membaca tulisan saya di blog saya, misalnya di kumpulan ide pendidikan blogspot.com, atau bisa juga di akar sejarah wordpress.com, atau bisa juga di mitra pemuda wordpress.com, atau golomolas blogspot.com, atau kalau paling mudah tulis saja nama saya di Google ya, tulis aja oleh.2 Samsudin Kadir, atau penulisnya Samsudin Kadir, atau tulis saja Samsudin Kadir, nanti keluar tulisan saya di berbagai media online, itu ada semua. Anda bisa download gratis dan baca gratis. Intinya apa? Publikasi lewat media, lewat media massa gitu ya, media online, media sosial, termasuk lewat buku ya. Lanjut, yang ketujuh adalah kita harus pahami bahwa pembaca adalah aset. Penulis yang baik adalah penulis yang menghargai pembaca, karena itu bangun hubungan baik dengan pembaca. Jadi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang kemudian membuat pembaca itu menikmati tulisan kita begitu. Nah tentu bagus tidaknya tulisan bukan saja karena tulisannya, tapi juga kita membangun hubungan baik dengan pembaca, komunikasi kita juga terjaga, tidak kemudian melakukan justifikasi, menghukum pembaca dengan melampaui batas dan seterusnya gitu ya. Karena gini, karya tulis kita itu aset ya.
dan pembaca itu aset. Nah, dua elemen ini sama-sama pentingnya gitu. Konten kita, karya tulis kita itu aset, pembaca juga aset. Nah, untuk menjaga ini adalah kita harus punya dokumentasinya. Dokumentasinya adalah buku gitu. Buku. Kita menghasilkan buku, ada konten, pembaca menikmati. Bangun komunikasi gitu. Nah, dan semua itu adalah aset kita gitu. Pembaca adalah raja. Semangat sebagus apa kita menjaga hubungan baik dengan pembaca, maka insya Allah karya kita pun akan bermanfaat bagi pembaca. Kemudian yang 8 ya, ini yang ke-8, bangun silaturahim dengan tokoh dan penggiat literasi atau penulis. Bangun tokoh, misalnya dengan kalangan media massa, jejaring televisi, misalnya saya dulu sering nongkrong di LCTV One ya dulu sebelum 2 tahun kemarin sempat berhenti dan sekarang mungkin agak kembali lagi. Ya silaturahim, bisa ke televisi, bisa ke pejabat pemerintah, TNI, Polri, LSM, tokoh agama, lintas komunitas, kemudian tentu saja membangun komunikasi dengan pegiat literasi agar kemudian kita punya semacam senyawa yang sama, membangun semangat gitu kira-kira. Atau bangun juga komunikasi dengan para pengusaha, tokoh-tokoh, penyair, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi, tentu saja kita harus rajin ke toko buku, ya, ke perpustakaan, menikmati, gitu, agar auranya kerasa, gitu. Ya, pada akhirnya penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi sehebat apapun Anda, setinggi apapun kemauan Anda, kemauan kita maksud saya ya sahabat rumah dan saya misalnya, dia akan menjadi wow ketika kemudian kita segera melakukannya gitu. Tapi kita tidak akan bisa menulis banyak kalau kemudian kita tidak membaca banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin menulis apapun, berupayalah untuk membaca yang baik. Karena semakin banyak sumber bacaan kita, maka pikiran kita juga akan semakin cerah, gagasan kita semakin banyak, perspektifnya juga jadi kaya dan matang begitu. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan semakin punya modal untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik. Nah, tapi ingat, tulisan yang terbaik adalah tulisan segera ditulis. Sahabat di rumah, setelah Anda mendengar video saya ini, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mampu meresume apa yang sampaikan di awal tadi sampai terakhir ini, insya Allah saya akan ngasih hadiah dalam bentuk buku. Nanti tinggal pilih aja. Nanti pokoknya di antara buku-buku yang saya sampaikan tadi, saya akan kirim salah satunya. Kalau teman-teman mampu meresume poin pertama sampai terakhir yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah Anda akan mendapatkan hadiah. Maksud saya apa? Bukan untuk ngerjain teman-teman semua, sahabat-sahabat di rumah, enggak. Ini untuk membuktikan bagaimana kemudian pelatihan menulis, sekolah menulis online semacam ini misalnya, tidak akan menjadi apa-apa kalau kemudian kita tidak langsung praktek menulis itu. Nah, praktek menulisnya adalah meresume kembali poin-poin yang apa saya sampaikan dari awal tadi sampai sekarang. Tidak mesti menggunakan bahasa yang sama seperti bahasa saya, dan poinnya juga tidak mesti berurutan dan tidak mesti seperti poin yang saya sampaikan juga. Itu terserah Anda semua saja. Silakan sampaikan pointernya menurut Anda, yang jelas apa begitu. Ya, itu bisa jadi itu menjadi momentum latihan bagi Anda untuk membangun tradisi internal, tradisi literasi di internal pribadi Anda gitu. Nah, terus ada yang menarik ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan begini, penting sekali. Kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Sahabat yang baik dimanapun Anda berada, saya ulangi bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tapi pembaca yang baik tidak akan kemudian sekedar membaca, kecuali dia punya daya tarik untuk menulis. Dan menulis tidak cukup hanya di pikiran, tapi dia harus dieksekusi, dipraktekkan. Karena menulis itu praktek. Bila kita kemudian menulis, maka insya Allah akan banyak pembaca yang menanti tulisan kita. Percayalah, ada kata-kata bijak, saya lupa ya siapa, Gardner ya kalau nggak salah ya. Dia mengatakan begini, kalau misalnya kita berkata atau berbicara, maka kata-kata kita hanya didengar di sebuah ruangan. Tapi kalau kita menulis, maka kata-kata kita akan terdengar sepanjang masa. Itu mungkin motivasi dari saya. Nah,
Kalau misalnya sahabat-sahabat di rumah punya pertanyaan seputar materi malam ini, silahkan Anda bisa menulis di chat video ini. Nanti insya Allah besok malam, ya besok malam saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan Anda lewat Facebook ini, lewat video ini, di kolom komentar video ini, dan yang lewat nomor WhatsApp saya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mengirimkan pertanyaan di WhatsApp, bisa Anda kirimkan di nomor saya 085 797 644 300. Anda bisa bertanya di situ teknisnya, pertanyaannya apa, kemudian tulis nama dan asal dari mana. Insya Allah pertanyaan sahabat semua akan saya jawab pada malam berikutnya. Insya Allah acara kita ini akan kita selenggarakan setiap malam insya Allah gitu ya. Dari pukul 19.45 sampai 20.45 atau 20.30. Kita akan sesuaikan lah, ya paling lama 1 jam, ya 45 sampai 60 menit lah kira-kira begitu, kita akan sesuaikan. Oke, sahabat yang di rumah dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk diskusi insya Allah tidak bisa interaktif langsung ya, kecuali kalau misalnya sekarang sudah ada yang bertanya, belum ada. Oke, mungkin besok malam mungkin ada yang lewat WhatsApp nanti, insya Allah sebagaimana sebelum-sebelumnya banyak yang bertanya lewat WhatsApp, dan apa yang saya lakukan hari ini sebetulnya adalah jawaban untuk sahabat-sahabat yang sudah memberikan pertanyaan. Biasanya ada yang langsung lewat email, lewat WhatsApp, dan inbox akun Facebook saya. Demikian sahabat-sahabat di rumah di Anda berada, semoga motivasi atau materi sekolah menulis malam ini yang diselenggarakan oleh komunitas Cereng Menulis, yaitu sebuah komunitas literasi, komunitas kepenulisan online yang hadir pada saat pertama-tama masa pandemi beberapa tahun lalu, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dari saya Syamsuddin Kadir, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Kalau ada salah kata dan salah sikap dan salah ucap, saya ucapkan mohon maaf. Dan semoga kita semua diberi kesehatan dan terus punya semangat untuk membangun literasi Indonesia. Salam literasi, salam bangkit Indonesia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.